Oke, pada kesempatan materi hari ini kita akan belajar mengenai uji turunan kedua untuk kecekungan ya. Jadi kita judul kecekungan. Masih ada erat kaitannya dengan turunan ya kan. Jadi kita bisa memanfaatkan turunan kedua ya eh, dari suatu fungsi ya. Jika dia ada ya, artinya fungsi itu ada untuk setiap fungsi f terdefinisi ya, maka kita bisa definisikan ya. Definisikan apa? Ya, berkaitan dengan kecekungan yang pertama A, bahwa jika ya turunan kedua f double aksen x ya, yang lebih besar dari 0 ya kan, maka fungsi f ya kan, maka fungsi f cekung ke atas ya, ini ya, pada interval E. Itu saya buat pada E interval itu kan, atau selang terbuka ya, bisa juga. Kemudian yang B ya, berarti kebalikannya nih. Jika f double aksen x dia kurang dari 0 ya kan, maka fungsi f ya, dia cekung ke bawah. Artinya terbuka ke bawah ya, pada interval E ya. Jadi ini definisi mengenai kecekungan. Kecekungan itu ada hubungannya dengan turunan kedua ya. Oke, kita langsung lihat seperti apa contoh soalnya ya kan. Tentukan ya kan. Misalkan saya buatkan, tentukan interval fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x. Yang pertama cekung ke atas ya. Kita harus lihat dulu nih, syaratnya kan tadi f double aksen x harus lebih besar dari 0. Maka kita lihat kalau fx nya itu x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x, berarti turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 2. Tidak cukup di turunan pertama, kita harus buat turunan kedua, f double x, f double aksen. Turunkan lagi nih turunan pertama, jadinya 6x plus 2. Nah, ini turunan keduanya nih ya. Sehingga apa? Cekung ke atas ya. Cekung ke atas berarti f double aksen x ya lebih besar dari 0. Artinya 6x plus 2 lebih besar dari 0. 6x lebih besar dari negatif 2, berarti x nya lebih besar dari negatif 1/3. Jadi intervalnya itu kapan cekung ke atas? Jawabannya adalah ketika nilai x nya lebih besar dari negatif 1/3, dia udah mulai cekung ke atas. Nah, kalau pertanyaannya B, cekung ke bawah ya, berarti kan kita sudah dapat nilainya ini ya, bahwa f double aksen x nya sama dengan 6x plus 2. Syaratnya cekung ke bawah berarti f double aksen x kurang dari 0, sehingga 6x ditambah 2 kurang dari 0. 6x kurang dari negatif 2 atau x nya kurang dari negatif 1/3 ya. Jadi ketika x nya kurang dari negatif 1/3, dia cekungnya ke bawah. Kalau dia lebih besar dari 1/3, maka dia cekung ke negatif 1/3, berarti cekung ke atas seperti itu ya. Ya. Oke ya. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Misalkan tentukan interval fx sama dengan cos x. Nah, ini untuk x nya saya bikin 2p di sini sampai 0. Syaratnya adalah cekung ke
ke atas nih. Cekung ke atas. Cekung ke atas. Maka kita harus seperti tadi, maka kita turunkan ya kan, berarti f aksen x-nya sama dengan negatif sin x. Maka f turunkan keduanya sama dengan negatif cos x. Nah, berarti ini kan f double aksen x harus lebih besar dari 0. Ini kan syaratnya daripada syarat cekung ke atas. Cekung ke atas kan gitu ya. Sehingga berarti kita buatkan negatif cos x dia kurang lebih besar dari 0 kan gitu. Atau buatkan cos x ya. Cos x berarti kurang dari 0 karena dia negatif. Nah, seperti itu ya. Kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat 0. Pembuat 0 itu apa, Pak? Ya, berarti dia posisi ketika dia tidak cekung dan tidak cekung ya kan. Cos x ya, cos x sama dengan 0 kan gitu ya. Perhatikan cos x berarti kan sama dengan cos v per 2 karena kan cos v per 2 sama nilainya 0. Berarti x sama dengan v per 2 ditambah dengan k dikalikan dengan 2p. Gitu kan. Ketika k kalikan 2p untuk ya kan, untuk k sama dengan 0, maka kita peroleh x nya sama dengan v per 2. Kemudian cos x sama dengan 0 ya kan. Kita buat lagi nih untuk kan, berarti kan cos x berarti kan nilai x sama dengan negatif ya, negatif p per 2 plus k kali dengan k kali 2p ya kan. Nah, ini untuk k nya sama dengan 1 ya kan, maka kan dapatlah nilai x nya berarti k1 ya kan, berarti 2p, jadi tinggal 3 per 2v kan itu ya. Nah, kita bisa melihat dari grafiknya ya. Di sini misalkan kita buat v per 2, sorry. Ini v per 2, di sini adalah 3 per 2v. Di sini negatif, ini positif, di sini nih negatif. Nah, ini cekung ke atas di mana? Ini intervalnya antara dengan v per 2 sampai dengan 3v per 2 karena dia negatif kan gitu ya, cekung. Nah, seperti itu ya kan. Jadi fungsi fx cos x itu untuk x 0 sampai dengan 2v ya, cekung ke atas terjadi pada interval daripada v per 2 sampai dengan 3 per 2v kan gitu, di antara ini. Ini kan kita buatnya nah seperti itu. Ya ini ya, ini daerah himpunannya, posisi grafiknya cekung ke atas. Jadi kalau kita buat intervalnya, maka intervalnya itu adalah v per 2 sampai dengan 3v per 2. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ini ya. Tentunya tidak terlalu susah. Ini soalnya sudah kelihatan ya.